Selamat pagi Ibu, silakan masuk, Iya, Bu. silakan duduk. Saya tutup pintu dulu ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Maria, saya yang bertugas pada hari ini. Ada yang bisa saya bantu hari ini, Ibu? Ya, saya ingin konsultasi, Bu, karena saya ini kan hamil anak kedua. Yang pertama saya pernah keguguran. Saya Baik. mau konsultasi apakah ini membahayakan kehamilan saya apa enggak kayak gitu loh, Bu. Oh, baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan pengertian dari pengkajian resiko ini ya Ibu, yaitu upaya Ya, untuk pencegahan proaktif sejak awal kehamilan, selama kehamilan, sampai menjelang persalinan. Yang dilakukan bersama-sama oleh tenaga kesehatan, bidan di desa dengan ibu hamil, suami, keluarga, dan juga masyarakat. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada semua ibu hamil, janin, bayi baru lahir, sebagai satu kesatuan, tetapi, perhatian khusus dan intensif diberikan kepada mereka yang mempunyai, peluang besar terjadinya risiko, seperti itu ya. Saya akan menanyakan tentang, status fisik kehamilan Ibu ya. Apakah sekarang Ibu ada ya. keluhan, Bu? Sebenarnya tidak ada keluhan sih, Bu. Cuma saya cemas sama kehamilan saya ini. Baik. Apakah, sebelumnya Ibu, mempunyai penyakit, penyerta seperti DM, anemia, kemudian TB, atau pernah terkonfirmasi COVID-19, Ibu? Tidak pernah, Bu. Tidak ada ya. Untuk saya ingin menanyakan bagaimana hubungan Ibu dengan suami saat ini, Bu? Ya, baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa, Bu. Baik, kehamilan yang sekarang adalah kehamilan yang diinginkan, Ibu? Iya, Bu. Kemudian, tadi ada sedikit kekhawatiran dan juga kecemasan ya, Ibu, ya? Iya, Bu. Ya, baik. Jadi ini adalah hamil, kedua, Iya, hamil kedua. pernah mengalami keguguran ya, Ibu, ya? Iya, pernah, Bu, satu kali. Ya, jarak jarak dari kehamilan yang sebelumnya dengan kehamilan saat ini berapa, bulan, Bu, jaraknya? Kurang lebih sekitar 14 bulanan, Bu. 14 bulanan ya, baik. Apakah Ibu, memiliki riwayat penyakit hipertensi? Tidak. Tidak ada ya. Eee, Kemudian, apakah memiliki, penyakit ginjal kronik, malaria, asma, atau pernah, melakukan tindakan operasi, Ibu? Tidak pernah, Bu. Tidak ada ya. Baik, saya akan menjelaskan, klasifikasi resiko kehamilan normal, yaitu keadaan ibu baik, tekanan darah kurang dari 140/90, kemudian bertambahnya berat badan sesuai minimal 8 kilo selama kehamilan, atau sesuai dengan indeks massa tubuh ibu ya. Iya, Kemudian Bu. tidak ada edema atau bengkak pada tangan ataupun kaki, DJJ bayi, detak jantung janinnya 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian gerakan janin dapat dirasakan setelah usia kehamilan 18 sampai 20 minggu hingga sampai melahirkan. Kemudian tidak ada kelainan riwayat obstetri, ukuran uterusnya sesuai dengan usia kehamilan, kemudian pemeriksaan fisik dan lab juga dalam batas normal seperti itu ya Bu ya. Untuk klasifikasi risiko kehamilan dengan masalah khusus itu ada seperti, masalah keluarga, psikososial, KDRT, juga dengan kebutuhan finansial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kehamilan dengan masalah kesehatan yang membutuhkan rujukan untuk dan konsultasi ataupun kerjasama dalam penanganannya, yaitu riwayat pada kehamilan sebelumnya, janin atau neonatus itu meninggal, kemudian keguguran lebih dari 3 kali, berat badan bayi di bawah 2.500 gram atau di atas 4.500 gram. Kemudian mengalami hipertensi,
kemudian pernah melakukan pembedahan pada organ reproduksi. Untuk kehamilan saat ini, kehamilan ganda usia ibu di bawah 16 tahun atau lebih dari 40 tahun, kemudian memiliki penyakit hipertensi, jantung, penyakit ginjal, DM, malaria, HIV, sifilis, TBC, anemia berat, FU tidak sesuai dengan usia kehamilan, kemudian memiliki penyakit kelamin, malposisi, atau juga memiliki gangguan kejiwaan. Seperti itu ya Ibu ya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kehamilan dengan kondisi kedaruratan yang membutuhkan rujukan segera, yaitu perdarahan, preeklamsia, eklamsia, ketuban pecah dini, gawat janin, ataupun kondisi kegawat daruratan lainnya yang mengancam ibu dan juga bayi. Kemudian untuk tindak lanjut sesuai dengan kasus, yaitu yang normal, pertolongan dengan tenaga kesehatan, bisa dengan bidan, kemudian dengan masalah kesehatan, bisa berkonsultasi, kolaborasi, dan juga melakukan rujukan pada dokter. Dan dengan kegawat daruratan segera rujuk ke fasilitas layanan kesehatan yang memadai, yaitu rumah sakit, seperti itu ya. Untuk apa yang saya jelaskan, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Jika tidak ada, saya boleh meminta Ibu untuk mengulang sedikit tentang klasifikasi resiko kehamilan dengan masalah khusus tadi, Ibu. Ya, seperti masalah keluarga atau psikososial, lalu KDRT, dan kebutuhan finansial, Bu. Baik, berarti dengan apa yang saya jelaskan, Ibu mengerti ya, Bu ya? Ya, mengerti, Bu. Ya, baik. Untuk saat ini cukup sekian dari saya. Terima kasih ya, Ibu. Ya, Bu, sama-sama.